Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 13 Sekolah Tangerang. Yang saya hormati Bu Ika Siswati selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah serta Dewan Guru dan staf TU. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini, yaitu menemani saya dalam pendampingan individu kedua. Salawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Di tengah mungkin waktu istirahat nih ya, jam 1 harusnya sudah pulang sampai rumah, tetapi masih bersedia menemani saya di sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Baik, langsung saja di sini. Ini pendampingan individu, udah kenal ya semua. Wajah-wajah ini ada 3 nih ya di depan sini. Baik, saya lanjut ya. Ini tujuan diskusinya, nanti kita akan menganalisis dan membahas isi sekolah kita. Masih ingat gak isi sekolah? Karena lupa, padahal setiap Senin dibaca ya. Karena lupa ya udah ya. Di sini saya sudah membuatkan visi sekolah saat ini terwujudnya warga sekolah yang beriman, berprestasi dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat ya di sini visinya, nanti apakah ini sudah berpihak kepada murid ya, atau mungkin nanti ada yang perlu mungkin ditambahkan atau ada yang perlu dirubah sedikit ya, seperti itu. Ini visi sekolah kita. Kemudian misi sekolahnya menanamkan nilai-nilai religius pada setiap mata pelajaran, kemudian mengembangkan minat, bakat dan kreativitas peserta didik di bidang akademik dan non-akademik serta unggul dalam iptek, membiasakan budaya hidup bersih, sehat dan peduli pada lingkungan, melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing peserta didik. Yang kelima, menumbuh kembangkan budaya gotong royong kepada seluruh warga sekolah. Itu adalah visi dan misi sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Gimana Bapak Ibu? Ini pertanyaan pemantiknya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Mungkin tadi masih lupa ya, bisa balikin lagi nih ke visi. Nah, visinya ini nih. Terwujudnya warga sekolah yang beriman, berprestasi dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah visi ini sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita itu untuk peserta didik kita? Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Kira-kira ada nggak sih yang kayaknya perlu ditambah gitu, atau ada yang perlu, kayaknya ada yang janggal nih, ada yang nggak sesuai nih gitu? Sudah oke. Ibu pas terwujudnya warga sekolah itu, warga itu yang mana? Kalau di pas dulu yang tadi. Ini tentu saja yang paling utama peserta didik kita ya. Nah, itu yang paling utama. Dan itu ada kita juga, guru-gurunya, kemudian ada semua orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana nih kira-kira, apakah gitu ya? Karena ini namanya visi itu kan pasti jangka panjang gitu ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa nggak pasti 10 tahun, bisa 2 tahun gitu, tergantung mau yang tujuan kita capai itu. Tapi ya kita di sini Pak, namanya visi itu pasti jangka panjang karena pandangan ke depan. Nah, bagaimana nih peserta didik kita? Kira-kira maaf, bukan peserta didik, warga sekolah. Bagaimana kita mewujudkannya nih warga sekolah yang beriman? Tadi tentu
misi ya. Kemudian berprestasi. Terutama sekali sih memang tujuan utamanya itu ini kita peserta didik. Ya walaupun di sini disebutkan warga sekolah, tapi memang tujuan utamanya adalah peserta didik. Kita tentu berharap siswa-siswi kita itu menjadi orang yang beriman. Ya, itu landasan yang paling utama, hal yang paling utama itu tidak boleh tidak. Dan banyak kegiatan pembiasaan atau apalah kegiatan di sekolah itu menujunya kepada yang beriman itu. Kemudian berprestasi. Tentu harapan kita peserta didik kita itu selain beriman pasti berprestasi akademik dan non akademik. Nah, karena ini bentuknya visi, tentu kan kalimatnya sederhana, ringkas gitu ya. Kita tidak menjelaskan akademik dan non akademik, tapi kita paham bahwa berprestasi itu ya bisa akademik dan non akademik. Kemudian dan berwawasan lingkungan. Kenapa? Karena kita memang sekolah adiwiyata. Kita masih membawa wawasan lingkungan ini. Kalau bisa memang jangan dihilangin ya. Mungkin ada sekolah yang memang tidak menerapkan wawasan lingkungan. Mungkin mereka secara global saja, kalau orang beriman itu harusnya sudah berwawasan lingkungan gitu ya. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ada dimensi profil Pancasila ada berapa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ada 6. Nah, kita harapannya tadi saya bilang ya, bukan hanya peserta didik tapi terutama peserta didik kita harapannya itu kan akan memiliki ini semua karena itu visi. Nah, dari sini pertanyaannya, apakah kira-kira ada nggak sih kayaknya yang mau saya tambah ini? Harusnya nanti kan 5 tahun ke depan anak didik saya bisa apa gitu. Mungkin ada visi yang mau ditambahkan gitu menurut Bapak Ibu. Kalau memang udah sesuai, ya Pak. Tidak sesuai. Kalau di profil pelajar Pancasila kan bertakwa. Kok ini beriman? Apa sih beda antara beriman dan beriman? Coba dikupas lagi. Oh, nah ini dari Bapak Kepala Sekolah ternyata ada apa ya? Ada hal yang kayaknya perlu dikritisi. Menurut Bapak kan kalau profil Pancasila dimensinya kan Pak beriman dan bertakwa Pak. Tadi bertakwa aja tadi yang dimensi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ada berimannya Pak. Ya maaf lupa. Saya lupa ya. Kalau bertakwa, kalau saya tadi hanya bertakwa berarti beriman dan bertakwa. Iya Pak. Kesalahan pada dimensi pada saya Pak. Berarti itu udah cocok gitu Pak. Cocok. Pak Ustadz, keluasan antara beriman dan bertakwa, mana yang lebih luas, bertakwa atau beriman? Kalau orang yang beriman dia belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Jadi tingkatan yang lebih tinggi. Akramul imani bi taqwa. Berarti sesuai kan? Sebaik-baiknya orang beriman adalah orang yang bertakwa. Tingkatannya berarti lebih tinggi takwa. Tingkatannya Iya. takwa. Takwa tinggi. Kan beriman, habis iman itu ihsan ya. Iya, Di ihsan. situ takwa. Takwa. Jadi belajar agama. Bukan saya belajar, bukan kaitannya dengan belajar agama ya. Kesesuaian nantinya dengan visi misi. Nih, kalau dari tadi mana yang lebih luas, takwa atau iman? Kalau memang takwa, ya kenapa nggak dibuat aja beriman diganti jadi bertakwa? Nah, gimana tuh Bapak Ibu? Bapak Kepala sudah muslimin loh. Ya Gimana ini saya hanya membuka kira-kira. Karena tadi berpikiran bahwa kalau udah bertakwa pasti dia udah beriman gitu kan. Memang belum tentu bertakwa. Kan Ustaz tadi begitu, Bu Husni gimana? Dalilnya ada nggak? Dalilnya juga. Itu tadi Tingkatan ya. akramul iman bi taqwa, sebaik-baiknya orang yang beriman adalah yang bertakwa. Itu. Kalau yang bertakwa udah pasti beriman. Sudah pasti beriman di Kalau takwa. yang beriman belum tentu bertakwa. Belum bertakwa. Ya iman kan cuma percaya ya. Percaya. Nah kalau takwa kan menjalankan perintahnya dan menjalani larangannya. Gimana kalau kita ubah tuh, gitu ya? Yang beriman jadi bertakwa, gimana tuh? Sorry, ke situ arahnya saya sih. Coba dibuat
Bapak Ibu kritis juga lah kalau udah kira-kira kalau udah pas. Kalau memang ya nih ke bawah aja ya, lanjut ya nih. Jadi gimana nih? Apakah misi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Apakah tadi ada yang perlu kita tambahkan selain tadi usulan atau perubahan dari kepala sekolah sebaiknya tambahkan bertakwa gitu, beriman dan bertakwa atau bertakwa saja. Apakah nanti tidak lanjut dengan profil Pancasila? Apakah kalimat profil Pancasila itu memang harus terus kita bawa-bawa atau hanya beberapa dimensi yang kita ambil? Tetap bawa semuanya? Enggak, gimana nih Bu Tika? Ya kan yang mau kita tuju aja dulu apa, nggak harus semuanya ya. Jadi fokus kita kemana dulu nih gitu. Kalau kita ambil semuanya nanti malah susah ya kan? Ini terlalu banyak nggak fokus. Kalau tadi yang beriman, karena kan kata Pak Yani, orang beriman belum tentu bertakwa. Iman itu kan bisa naik turun. Nah itu yang kita tuju dulu tuh imannya. Imannya dikokohin. Nah, iya nggak? Udah kan kedengeran Pak, Ibu? Udah. Ya. Jadi imannya dulu kita kokohin anak-anak gitu. Supaya dia nanti bertakwa. Iya, dikuatkan. Jadi kita menguatkan anak-anak itu imannya dulu. Bagaimana supaya anak-anak itu imannya kuat. Nah, dengan berbagai macam. Kalau dia imannya sudah kuat, mungkin tidak tergoyahkan lagi. Berarti udah sesuai nih. Walaupun nggak ada yang perlu dirubah ya. Dan kalau bahasa itu contoh kayaknya. Terbentuknya warga sekolah yang bertakwa itu dalam bahasa itu nggak dibaca itu kurang enak gitu loh. Kalau beriman dan bertakwa itu boleh kalau dua-duanya. Kalau yang satu aja ya itu cukup untuk beriman. Karena kita mau menekankan anak ini imannya yang belum baik supaya anak-anak itu menjadi baik iman. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Neneng atas tanggapannya. Ya, berarti udah cocok nih, nggak ada yang dirubah nih, benar ya? Cocok. Lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita? Maksudnya kekhasan ya, berbeda dengan sekolah yang lain, dengan murid di sekolah lain. Menurut Bapak Ibu ada nggak pembedanya? Ada. Apa? Masing-masing sekolah punya visi dan misi yang berbeda. Iya, kita di sini mana bedanya? Menurut Bapak Ibu ada nggak? Yuka kalau ada mau udah lanjut aja. Pasti ada lah Bu Bumi, pasti Kayak ada. gitu ya. Ada gitu ya? Ada Bu Ika ternyata. Punya lah perbedaan, nggak ada yang sama. Kalau sudah ada, berarti nggak perlu dibahas. Sekarang kita berlanjut ke Kuis. ya. Ini nanti kita curah pendapat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya minta tolong diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kebetulan slide pertama nih. Maksudnya pertanyaan pertama yang harus diisi gitu. Maaf ya, ambil diri ya. Supaya ibu bapak nggak bolak-balik, tempelnya nanti di sini aja kalau udah ada. Sambil bapak ibu ngisi, saya mau jawab tadi. Ya Allah. Jadi masih ada hubungan di situ kan? Aslinya kan? Iya. Ini pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ibu, bapak, itu inginnya muridnya itu yang bagaimana? Gitu. Pasti kan kita sebagai guru punya keinginan ya, murid kita itu seperti apa mereka?
Silakan ya Bapak Ibu, nanti lihat dari sisi mana saja boleh ya Pak Ibu ya. Untuk ini ya. Biar Ibu Bapak nggak bolak-balik, mohon maaf ditempel di sini ya. Ya, anak-anak bentar lagi ya nak. Kasih nama nggak Bu? Boleh kasih nama di bawah atau di atasnya? Kasih nama. Ketahuan deh. Kebalik yang ada lemnya. Aduh, ada aja nih lem. Ganti sini ini nih. Salah tulis. Nih ngasihnya gitu. Ya. Nah. Ini dia nih yang ada lemnya tuh gitu tuh. Bella tulis dia. Ayo, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Habis itu kumpulin. Dia bel, boleh ya, boleh bel. Lanjut ya, belum Kalau udah selesai. kumpulin ke Bu Bella. Ini banyak banget. Iya, iya. Oh, belum mati. Sama aja. Cuma beda kata. Bosnya ngapain? Lanjut aja. Ustaz, tadi ada fotonya. Ada fotonya. Ada. Banyak kok. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau udah selesai ke pertanyaan yang kedua. Mau dibahas satu nggak satu-satu dulu? Ini kayak dikumpulin dulu satu dulu. Oh, dibacain aja dulu ya. Bacain, terus dikaitkan dengan filosofi aja. Nanti biar sekalian selesai ini notulanya masukin. Oke, oke. Kalau sudah selesai. Ada berapa pertanyaan, Miss? Ada kurang lebih 7. Ini mah bisa sampai jam 5, Miss. Enggak, kita lagi selesai makanya jawabnya cepat sat. Kita percaya Bapak Budaya adalah Baik nih, saya baca nih ya. Tadi kita menginginkan murid-murid. Kita memimpikan murid-murid yang ada yang jawabannya beradab. sama semua. Yang ada lagi yang menjawab murid yang taat. Apa sih? Melaksanakan perintah agamanya. Wah, masya Allah nih agamis. Terus Tulisnya bagus atuh, Bang. ini dari Pak Nasrul, ini beriman dan berprestasi. Boleh kontek visi ya. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak mulia. Bagus banget itu besar yang ini. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Terus yang selanjutnya kita memimpikan murid yang memiliki kepribadian yang baik sesuai visi misi sekolah, terutama beriman dan bertakwa. Kemudian dari Bu Tika memiliki budi pekerti yang luhur. Satu lagi nih dari bosnya atau Bu Bella ya? Yang beriman, berbudi dan berprestasi. Berarti di situ intinya kita menginginkan murid yang beriman gitu ya, berprestasi, berakhlak mulia. Nah ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga ya. Ing madya sung tulodo, ing arsa sung tulodo. Bukan. Padrat, kadrat ya. Ya padrat anak artinya iya kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya bahwa setiap anak itu sederhananya itu apa ya, memiliki gitu ya Bu, kodrat alam dan kodrat zamannya. Boleh dilanjut ya Bu Ika ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sama nih Bapak Ibu, nanti di kertas yang berbeda aja biar Ibu Bapak nggak bolak-balik. Sini aja kumpulinnya, maaf ya Bu Rusni. Ini adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Menurut Ibu murid itu adalah apa gitu? Pertanyaan yang bebas, jawabannya. Mau apa aja boleh. Jawabannya bebas, tapi ini ya jangan ngawur. Jangan Jangan ngawur bebasnya ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu mah keren.
Oh, kuning sekarang ya? Ini apa? Coba. Kuning. Nah, kuning. Jadi Iya. ini arahnya kemana nih kuning? Ini tadi kan merah. Nih. Gitu. Isi enggak? Wis kayak gitu. Oh iya. Kalau ada yang masih balik, rem ke bawah. kayaknya bingung, boleh jangan terbalik ya nulisnya. Ntar kayak bonnya nih kasusnya. Ditempel dulu. Ya, boleh Bel. Udah jangan lama-lama. Biar cepet pulang. Nah, ini Kita sampai jam 4 ya Bu Ika ya. Waduh. Empat. Ya, nih terbalik lagi. Jangan. Biar panas kalau ini. Stay tune. Ini nasib dulu ini belum di. Ya, apapun boleh Bu jawabannya. Kan Tulisannya jelek lagi Pak Nasrul. Tulisannya nggak baca lagi. yang penting kebaca. Siap dulu. Bukannya jelek tadi harusnya Kebaca ya. Jelek-jelek kebaca ya. Keren. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik sesuai dengan tuntunan agama. Weh, keren juga. Guru agama itu Pak, guru agama oh bukan. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik dan asik. Ada yang itu mas saya nambahin makhluk yang unik karena setiap orang punya hal yang berbeda gitu ya. Kemudian bahwa dari Pak Nasrul nih penerus generasi bangsa. Yeay. Sama lagi nih ada penerus generasi bangsa dan agent of change. Yeay. Siapa itu? Gak ada namanya. Ya. Selanjutnya istimewa dan memiliki kepribadian yang unik. Benar ya. bagus tuh jawabannya. Emang bagus sih, keren banget sih. Udah pada bisa. Padahal belum ikut CGP ya. Udah cocok ikut. Selanjutnya nih, kita percaya bahwa murid adalah orang yang dapat melakukan suatu kebaikan. Nah, ini ciri-ciri orang optimis ya. Terus kita percaya bahwa murid adalah selalu percaya kepada Allah ya. Itu adalah tadi tanggapan teman-teman. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan. Coba Miss. Ya. Lihat kuningnya Miss. Ini Nah, tadi kan merah. Ya, oke, thank you. bahwa nih ada pemimpin bagi diri sendiri, terus agent of change, pribadi yang unik, istimewa. Berarti kalau ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Berarti kita sepemahaman gitu dengan apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Setiap anak itu pribadi yang unik, mereka punya kelebihannya, mereka punya kekurangannya masing-masing, dan mereka bisa memperbaiki diri ketika mereka berbuat salah, tentu dengan panduan dari Bapak Ibu Guru. Sudah ya? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ya, terserah Ibu. Misalnya apaan? Misalnya Pertanyaan ketiga. kerja cerdas, kekeluargaan. Terus selanjutnya pendapat teman yang lain, pendidikan akhlak. Jawaban yang kelima, di sekolah kita mengutamakan anak-anak dapat berperilaku yang baik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan disiplin dan kekeluargaan. Selanjutnya interaksi dengan komunikasi yang baik agar terwujud hasil yang ingin dicapai. Yang terakhir mengutamakan kedisiplinan serta akhlak yang baik. Keempat,
Pertanyaannya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Apa ini ya? mereka sadar bahwa mereka itu bagaimana, mereka itu seperti apa. Boleh jawabannya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pertanyaan keempat. Adalah kewajiban. Alhamdulillah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus rajin belajar agar menjadi pintar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sedang dalam proses belajar. Jadi apabila mereka ditegur dalam suatu Tolong untuk CGP. Udah berapa karakter? kesalahan, mereka tidak boleh dendam. Tapi bagus kita bisa memahami bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang punya kesadaran untuk belajar, ya. Yang pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Ini kan warga sekolah, kalau tadi kan murid, ini kan ada bapak, ibu guru, kemudian staf TU, itu kan warga sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nyontek mana suruh nyontek aja. Mana kertasnya? Hijau. Hijau budal. Itu kertas putih. Wih, mantap. Saya nggak bisa mantap. Apalagi ya? Nggak ada pen. Keren. Kemudian bisa mengarahkan siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali. Mencerdaskan, mendidik, mengajarkan siswa, ini dari Pak Nasrul. Kemudian dari Bu Bella, yakin untuk bisa mewujudkan sekolah yang berprestasi serta mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendukung semua program sekolah. Siapa tuh? Gus? Iman. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu dan mengarahkan murid untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa tuh? Siapa? Dede. Semuanya keren nih pendapatnya nih Bapak Ibu. Ya. Ini juga sesuai dengan filosofi belajar di Pertanyaan selanjutnya. Pakai yang di situ aja, Bu. Warna apa aja? Warna-warni. 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 Yang ada lagi warna. Warna-warni. Ikutin. Ya warna-warni. Kita pakai yang semuanya warnanya sama. Iya. Dari terakhir gitu. Enggak, ada dua lagi. Masih ada satu lagi. saya dan guru lain Pertanyaan? di sekolah. Silakan pakai warna yang Ibu suka. Saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Saya dan guru lain. ya, misalnya Bu Nenek dan Bu Iyo paham bahwa apa gitu. Bebas tuh jawabannya karena Ya, yang bahwa misalnya saya dari diri kita juga boleh bahwa saya sebagai atau dari murid bahwa murid itu gimana bahwa saya itu harus bagaimana Harus sama. Yang tadi mencerdaskan. itu lanjutin dulu. Udah. Tuh tinggal itu. mana Semua tuh. Kurang banyak, harusnya di sini 10. Keenam. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
Kerja sama antar guru sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program sekolah. Yeay. Kenceng sekarang udah makan ya? Terus Butika kayaknya cuma bukan tulisan mirip bisa ya. Terus nih kayaknya. Harus berkolaborasi untuk kemajuan sekolah. Kayaknya yang sebelah kanan tuh. Bagus. Terus harus bekerja bersama untuk memajukan dan mewujudkan visi dan misi ini. Bagus gitu ya. Terus guru harus bisa efektif memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berdampak pada daya serap anak. Keren banget. Program sekolah saya mendorong murid di segala sisinya. Contohnya, misalnya pembiasaan, ya boleh. Pembiasaan English Day. Satu misalnya ambil contoh. Oh berarti kan mendorong si anak untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu mah contoh ya. Ibu silakan tuangkan sendiri pendapatnya. kerja. Jangan makan aja. Belum habis. Dorong Program sekolah saya yang belum. Tapi bentuknya mungkin bisa dijawab langsung aja ya. Yang udah selesai. Sekarang modelnya gini. Nggak usah ulang tiga udah habis. Sabar. Lapar apa doyan? Dua-duanya.